Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Pedrik Tunang dengan NIM 12S240001 dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode yang saya bikin dalam praktikum T05 Advanced Academic Start pada praktikum hari Jumat kemarin, hari Selasa kemarin Pak. Di sini saya akan membacakan soalnya. Pada T05 Advanced Academic Start, tugas ini merupakan pengembangan dari hasil pekerjaan Anda pada UTS Y11 atau di M01. Pada tugas ini, Anda diminta untuk menyelesaikan dua persoalan. Yang pertama, Anda diminta untuk menganalisis potensi penerapan prinsip inheritance pada solusi terdahulu. Sementara pada bagian kedua, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah fitur baru ke dalam simulator. Nah, di sini kita diminta tugas pertama dan tugas kedua itu. Pada tugas pertama berjudul Applying Inheritance pada Akademik Diver 1 itu 60 poin. Yang mana soalnya itu, pada tugas ini Anda diminta untuk menganalisis pekerjaan Anda sebelumnya guna mencari aspek-aspek di mana inheritance berpotensi diaplikasikan. Anda dapat menerapkan pendekatan top-down maupun bottom-up untuk menumbuhkan potensi tersebut. Bila telah menemukan, tuangkan ide Anda dalam sebuah kelas diagram yang nantinya akan dipresentasikan dalam laporan. Tahap terakhir adalah realisasikan ide Anda dengan menurut faktor database Anda. Di task 2 itu berjudul Student GPA pada Akademik Tahap 2 senilai 40 poin. Pada soal ini, tugas ini merupakan kelanjutan dari task pertama. Pada tugas ini, Anda diminta untuk merevisit solusi Anda sehingga mampu menangani kasus mengulang mata kuliah berulang. Sebagai contoh, seorang mahasiswa telah mengambil sebuah mata kuliah, misalnya basis data, pada 2 semester berbeda. Pada pengambilan pertama mendapatkan nilai BC dan berikutnya mendapatkan nilai A. Merujuk pada peraturan akademik, nilai yang akan diakui adalah yang terakhir. Dengan demikian, perhitungan performa akademik juga akan menggunakan nilai terakhir. Perhatikan contoh berikut, yang dimana inputannya itu lektur ADD 13058501 Ibu Pamanangan Nutua Tengah Tolok, inisial 4, emailnya Mona Toba Tolok, .del ID dengan kode sistem informasi, lektur ADD 011141290002 dengan Ibu Iustisia Natalia Simbola dengan singkatannya Ius, dengan emailnya iustisia@simbolan.del.id dengan prodi informatika. Lalu lektur ADD 0124108201 dengan Ibu Rosni Lumaturan dengan inisial LSL dengan email rosni_del.id dengan kode sistem informasi. Lalu di sini course ADD 12S1101 mata kuliah dasar sistem informasi semester 3 nilainya D dengan Ibu Ius. Lalu course ADD 12S2102 dengan mata kuliah basis data semester 4 nilainya C. Dosennya Ibu Pat Ius LSL. Lalu di sini ada student ADD 12S2001 dengan mahasiswa Marcelino Manalo angkatan 2020 dengan prodi sistem informasi. Di sini student at 12S2002 dengan mahasiswa Yoga Siombing angkatan 2020 dengan prodi sistem informasi.
Kalau di sini student at 12S20 003 dengan mahasiswa Simanjuntak angkatan 2020 prodi sistem informasi. Kalau di sini ada enrollment at 12S11.1 12S20 001 tahun ajaran 2020 at 2021. Kalau di sini enrollment at 12S11.1 12S20 angkatan tahun ajaran 2020 at 2021. Kalau di sini enrollment at 12S11.1 12S20 003 dengan tahun ajaran 2020-2021. Kalau di sini enrollment grade 12S11.1 12S20 dengan tahun ajaran 2020-2021. Baru di sini menginput tapi nilainya B. Baru di sini enrollment grade 12S11.1 12S20 tahun ajaran 2020-2021 dengan nilai take B. Enrollment grade 12S11.1 12S20 dengan tahun ajaran 2020-2021 dengan nilai akhirnya B. Di sini enrollment at 12S2102 12S20 dengan tahun ajaran 2021-2022. Di sini done. Enrollment at 12S2102 12S20 tahun ajaran 2021-2022 dengan sini done. Enrollment ADD 12S2102 12S20 dengan tahun ajaran 2021-2022 dengan di sini done. Enrollment grade 12S2102 12S20 tahun ajaran 2021-2022 dengan nilai akhirnya B. Enrollment grade 12S2102 12S20 2021 garis miring 2022 at AB. Enrollment grade 12S2102 12S20 dengan tahun ajaran 2021-2022 dengan nilai akhirnya BC. Baru di sini enrollment at 12S2102 12S20 tahun ajaran 2023 di sini done. Enrollment grade 12S2102 12S20 dengan tahun ajaran 2022-2023 dengan nilai akhirnya AB. Terakhir, student details 12S20 student details 12S20 student details 12S20 Baru di sini programnya berhenti. Selanjutnya, admin itu mengeluarkan 12S20 dengan nama mahasiswa Marcelino Manolo angkatan 2020 prodi sistem informasi IPK Taki 3 di semester 7. 12S20 nama Yoga Xiaombing angkatan 2020 dengan prodi sistem informasi IPK 3,29 di semester 7. 12S20 003 dengan nama mahasiswa Marcel Simanjuntak angkatan 2020 prodi sistem informasi IPK 3,29 dengan semester 7. Di sini 013-005 8501 dengan Ibu Pemenangan Dr. Tongatol inisial 4 dengan email mona.togator.del.ik.id dengan prodi sistem informasi 01141290002 dengan Ibu Justisia Natalia Simbolan singkatan Ibu Yus. Emailnya iusticiatimbolan.del.ik.id dengan prodi informatika. Di sini 01241082001 Ibu Rosni Lumotoren dengan inisial SL dengan email rosni_.
.id dengan kode sistem pemaki. Di sini 12/11/1 kode mata kuliah dasar sistem pemaki semester 3, nilainya TAKD, inisial Ibu Ius, emailnya iustitia@simbolan.del.id. Di sini 12/21/02 dengan mata kuliah basis data semester 4, nilai C dengan inisial 4. Baru di sini emailnya monatogaton.del.id, Ibu Ius, iustitia@simbolan.del.id, Ibu RSL dengan email rosni.del.id. Baru di sini 12/20/001 Makedona Manalo, angkatan 2020, sistem informasi. 12/20/002 nama mahasiswanya Yoga Siombing, angkatan 2020, sistem informasi. 12/20/003 dengan mahasiswa Machal Cimanjuta, angkatan 2020, sistem informasi. Di sini 12/11/01, 12/20/001 tahun ajaran 2020-2021, nilai akhirnya B. 12/11/01 dengan NIM 12/20/002 tahun ajaran 2020-2021 dengan B. 12/11/01 dengan NIM 12/20/003 tahun ajaran 2020-2021 dengan nilai akhirnya B. 12/21/02 12/20/001 tahun ajaran 2021-2022 dengan nilainya B. 12/21/02 12/20/002 2021-2022 dengan nilai akhirnya AB. 12/21/02 12/20/003 tahun ajaran 2021-2022 dengan nilainya BC. 12/21/02 12/20/003 dengan tahun ajaran 2022-2023 dengan nilai akhirnya AB. Dengan ketentuannya atau reportingnya, lakukan pertemuan untuk mendiskusikan persoalan dan pengembangan solusi. Rekaman dari pertemuan tersebut menjadi bagian artefak tugas yang harus dikumpulkan. Durasi rekamannya minimal 30 menit. Presentasikan pekerjaan anda dalam sebuah video. Pada presentasi ini menjabarkan hasil analisis anda dan implementasi prinsip inheritance dengan menampilkan kelas diagram yang dihasilkan. Yang kedua, jabarkan hasil refactoring dari pekerjaan anda serta mengaplikasikan prinsip inheritance. Yang ketiga, jabarkan solusi anda dalam upaya menjawab tugas kedua. Yang keempat, berikan rasionali dari setiap implementasi yang anda hasilkan serta berikan argumen mengapa pilihan implementasi anda merupakan pilihan terbaik. Yang kelima, jabarkan alih eksekusi dari solusi anda. Yang keenam, demonstrasikan pekerjaan anda. Yang ketujuh, tunjukkan hasil yang anda peroleh dari GitHub Classroom. Yang ke-8, sebutkan kendala yang dihadapi dalam pengerjaan tugas kali ini. Dengan catatan, semakin tajam argumen dan penjabaran anda, semakin mudah penilaian dilakukan. Kriteria video presentasinya itu yang pertama 1080p sampai 30 power page, minimal 10 menit, full screen dengan taskbarnya terlihat, suara jernih dan dapat dengan jelas terdengar. Posting video anda di YouTube di set not for kids dengan visibility unlisted. Dengan submitannya itu yang pertama model di dalam Java, yang kedua daripada di dalam Java, yang nomor satu model itu di dalam akademik SSC, yang terakhir itu channel TXT. Nah, di sini saya sudah mengerjakan di diaper dan di model yang dimana diapernya itu diaper 1 dan diaper 2, dan di modelnya itu course Java, enrollment Java, lecture Java, version Java, dan terakhir student Java. Nah, pada praktikum ini kita akan mengerjakan pada modelnya dulu supaya kita bisa menjalankan kode pada diaper 1
Dan pada daripada dua, yang mana daripada kategori itu di task pertama dan di daripada dua itu di task kedua. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kode yang saya bikin di kod Java yang saya buat. Nah, di kod Java ini, di mana teksnya itu di Akademi Modelnya itu, yang artinya kelas ini berada di dalam page Akademi Model. Di sini page ini dipakai untuk menyimpan kelas yang berisi data. Baru yang kedua itu, kita membuat public course-nya itu, yang dimana untuk menyimpan informasi tentang mata kuliah. Baru di sini kita bikin privat string kode, privat string matkul, privat integer kredit, privat string passing grade, yang terakhir privat string initial. Yang dimana itu kodenya itu kita bikin kode mata kuliah. Baru matkulnya itu kita bikin nama mata kuliah. Baru kreditnya itu jumlah SKS. Passing grade-nya itu nilai minimum dia lulus. Baru yang terakhir initial itu initial dosen atau mata kuliah. Semua pakai privat supaya tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Baru kita bikin konstruktornya itu public course string kode, string matkul integer kredit, string passing grade, string initial. Itu kita bikin konstruktornya itu untuk mengisi nilai awal saat objek dibuat. Baru kita bikin public string get code, public string get matkul, public integer get credit, public string get passing grade, baru public string get initial. Public get string itu mengambil nilai dari atributnya. Dengan catatannya itu penambahan get code sama get matkulnya itu harus sesuai yang kita minta. Baru di sini diminta public void set name string kode, public void set code string matkul, public void set credit integer credit, public void set passing grade string passing grade, public void set initial string initial. Nah, di sini kuncinya itu kita mengubah nilai atributnya itu. Nah, di sini kode ini kode yang kita bikin pada course Java. Kali ini kita masuk ke environment Java, yang dimana itu base-nya itu tetap di dalam Akademi Model. Baru di sini kita bikin public class environment, yang dimana itu menyimpan data KS atau pengambilan mata kuliah. Yang baru di sini kita bikin private string ID, private string name, private string turn course, private string semester, private string grade. Yang dimana itu ID-nya itu ID enrollment. Baru name-nya itu name mahasiswa. Baru turn course itu dia tahun ajaran pada mata kuliah itu, yang dimana misalnya 2021, 2022, 2022 dan 2023. Baru semesternya itu semester berapa. Baru grade-nya itu itulah nilai mahasiswa terakhir, misalnya A atau B atau BC atau D. Baru kita di sini bikin konstruktornya itu public enrollment, string ID, string name, string turn course, string semester, dan string grade. Itu digunakan untuk mengisi data saat objek dibikin. Baru kita bikin public string get ID, public string get name, public string get turn course, public string get semester, public string get grade. Itu kita membuat getnya itu untuk mengambil data dari nilai atributnya itu. Baru kita bikin settingnya itu publish void set ID string ID, publish void set name string name, publish void set turn course di string turn course,
baru di sini public void set semester string semester, yang terakhir public void set grade string grade. Itu kita kenapa kita bikin ke set membuat settingnya itu atau mengubah datanya itu supaya jika ada perubahan nilai maka bisa kita bikin dalam setting itu. Nah, di sini ini kode yang saya bikin pada environment Java. Selanjutnya kita masuk ke lektor Java-nya itu, yang ini dimana tetap kita bikin di dalam Apex Academy model. Baru di sini kita bikin public class lektor extension, yang artinya itu lektornya itu turunan dari skill kelasnya itu dari kelas versionnya. Baru versionnya itu ada parent class. Jadi lektornya itu mewarisi atribut dan metode dari version. Biasanya versionnya itu punya nama dan bodinya. Baru di sini kita membuat private string NIDN, private string initial, dan terakhir private string emailnya. NIDN itu nama induk dosen nasional. Inisialnya itu, inisial dosennya itu seperti yang di soal itu ada ELL, EISU, dan ibu pemenangan PTA. Baru di sini emailnya itu email ki dosen. Baru kita membuat konstruktornya itu public lektor string NIDN, string name, string initial, string email, string body. Baru di sini kita bikin supernya itu name dan bodynya. Baru kita bikin this is NIDN, initial, dan email. Itu artinya super name coding itu memanggil konstruktornya itu dari kelas version yang nanti saya tunjukkan. Baru artinya itu nama dan coding itu disimpan dalam parent kelasnya itu. Baru di sini kita bikin public string get need NIDN, public string get name, public string get initial, baru terakhir public string get email. Yang dimana get NIDN-nya itu mengambil NIDN-nya itu get name-nya itu mengambil nama dari si version yang kita bikin dalam memakai super. Baru di sini get initial itu mengambil nama inisial si dosen tersebut, dan terakhir mengambil email dari si dosen tersebut. Baru di sini public void set NIDN, public void set name, public void set initial, public void set email. Perlu yang diketahui itu set name-nya itu tujuannya itu mengubah nilai yang ada di kelas versionnya itu. Nah, di sini inilah kode yang saya bikin dalam lektor Java-nya itu. Saya akan tunjukkan di kode yang dalam version Java-nya itu. Yang mana tetap kita bikin Apex Academy model itu disimpan di Academy model. Kalau kita bikin public class versionnya itu, yang artinya kelas versionnya itu kelas umum atau general kelasnya itu. Biasanya dipakai sebagai parent class untuk lektor atau si dosen, baru studentnya itu si mahasiswa. Baru di sini kita bikin private string name, private string body. Ini dimana name-nya itu nama mahasiswanya itu, baru body-nya itu program studi apa. Mengapa kita bikin private-nya itu? Supaya aman di encapsulation. Baru di sini kita bikin public version-nya itu string name, string body, this name, dan this body. Yang dimana itu kita mengisi data saat objek dibikin. Baru kita bikin public string get name, public string get body. Untuk mengambil nilai si atribut tersebut, baru kita bikin public void name, string name,
public void set body string body, yang dimana itu kita bisa mengubah nilai atribut tersebut. Nah, inilah kode yang saya bikin dalam version Java. Yang terakhir, inilah kode yang saya bikin dalam student Java. Yang dimana setelah kita bikin dalam page academic model, yang dimana itu disimpan di academic model, lalu kita bikin public class student extend version. Yang artinya itu studentnya itu turunan dari si version yang mewarisi nama dan codingnya. Jadi tidak perlu menulis ulang atribut tersebut. Lalu kita bikin private string name, private integer year, yang dimana name-nya itu nomor induk mahasiswanya, baru year itu tahun masuknya, tahun ajaran berapa dia masuk. Nah, kita bikin konstruktornya itu public student, yang dimana itu string name, integer year, string body, baru di sini super name body. Di sini emailnya tidak ada di dalam mahasiswa karena tidak diminta di soal, baru pakai this name, this year. Saya akan menjelaskannya di super name body-nya itu, artinya mengirim data ke person, baru name dan year-nya itu disimpan di kelas student ini. Baru di sini kita mengambil datanya itu public string get name, public string get name, public integer get year. Get name itu mengambil name, get name itu mengambil nama dari si person, get year itu mengambil tahun masuknya. Di dalam ketiga ini diambil dari parent kelasnya. Oh, yang terakhir itu public void set name, string name, public void set name, string name, public void set year, integer year. Yang dimana itu mengubah data. Mengapa kita pakai set name, sama set year? Agar kita bisa mengubah datanya itu di versionnya. Nah, inilah kode yang saya bikin di student Java. Nah, di sini saya sudah menjelaskan kode-kode yang saya bikin dalam model agar bisa dijalankan pada driver 1 dan driver 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode yang saya bikin pada driver 1. Di sini diminta coding itu dimasukkan dalam page academic driver. Bahwa di sini diminta import academic model course, import academic model enrollment, import academic model lecture, import academic model student. Yang artinya mengambil kelas dari spek academic model 1. Lalu di sini import Java util array list, import Java util hashmap, import Java util map, import Java util scanner. Ini mana itu library Java-nya itu untuk array list menyimpan data, hashmap itu menyimpan pasangan data dalam key value, lalu yang terakhir scanner itu menyimpan dari si user. Lalu kita bikin public class driver satunya. Selanjutnya kita bikin public static void main string args, yang mana untuk menjalankan atau membuat datanya di dalam scanner, new scanner system it, yang mana itu error listnya itu di lecture-nya itu yaitu kita bikin new error list cost-nya itu kita bikin cost-nya itu new error list. Baru error list itu kita bikin di student dalam error list yang terbaru. Baru yang terakhir error list enrollment itu kita bikin error list yang terbaru, yang dimana menyimpan semua data-datanya itu daftar dosen,
daftar mata kuliah, daftar mahasiswa, dan daftar KRS. Baru di sini kita membuat while, scanner, hash next line, string input, sama dengan scanner next line. Yang mana itu membaca input baris per baris. Baru di sini if input equals, baru terakhir break. Jika inputnya garis 3 ini, maka programnya itu berhenti. Nah, di sini kita bikin lagi string input segment, input split, tanda pagar. Yang dimana memecahkan input berdasarkan tanda pagarnya itu. Baru kita menambahkan if input segment equals lektor adnya itu menambahkan data dosennya itu jika emailnya tidak diduplikat, maka dia bikin lektor add. Baru terakhir kita bikin string NIDN, string name, string initial, string email, string body. Email itu menampilkan NIDN, menampilkan namanya, menampilkan nama inisialnya, menampilkan emailnya, baru menampilkan nama bodinya. Baru di sini kita bikin boolean. Each duplicate itu false. Baru false itu lektornya. Baru if-nya itu lektor get email equals email. Baru each duplicate itu baru di programnya itu berhenti. Nah, selanjutnya kita bikin if each duplicate lektornya itu kita bikin lektor yang baru yang berupa isinya itu NIDN, nama, inisial, email, dan body. Yang terakhir kita masukkan ke lektor add-nya itu. Baru kita bikin elif-nya itu input segmentnya itu equal-nya itu di cost add-nya itu. Yang dimana itu kita mendapatkan cost-nya itu. Baru kita itu ini nama-nama data yang di dalam cost-nya itu yang dimana ada kode, hardcode, kredit, packing guide, dan inisialnya. Di mana coding itu kode mata kuliah, coding itu nama mata kuliah, kreditnya itu nama semesternya, baru passing grade itu nilai terakhirnya, baru inisialnya, inisial dosen apa tersebut. Di sini string inisial segmennya itu inisial split tanda koma. Itu bisa lebih dari satu dosen. Baru di sini kita bikin string bolded cost inisial nil. Baru kita masukkan ke string bolded yang terbaru. Baru di sini for string inisial segment dalam inisial segment. Baru di sini for lektor. Baru di sini if inisial segment equal lektor get inisial. Di sini cost inisial app inisial segment buat tanding itu tanda petik, segment lektor get email, segment buat tanda petik, baru programnya itu berhenti. Baru di sini kita bikin string cost inisial to string claim. Baru di sini kita bikin boolean is duplicate, baru di sini false. Baru di sini kita bikin for cost. Baru di sini kita bikin if costnya itu, baru programnya itu berhenti. Baru di sini if-nya itu is duplicate, baru costnya itu kita bikin dalam new costnya itu berubah isinya itu kode, matkul, kredit, passing grade, dan cost initial. Baru lagi kita masukkan ke cost add-nya itu, yang dimana kita tadi kita bikin dalam new costnya. Kalau bikin tadi is import segment itu equalsnya itu kita masukkan ke student ads, yang dimana isinya itu name, nama, tanda jalan, codingnya. Yang mana mencek name duplikatnya itu kemudian ditambahkan.
Oh, yang terakhir, oh, dibikin endomain ad-nya itu membuat validasi dulu apakah mahasiswanya itu ada dan apakah course-nya itu ada. Oh, di sini ada endowment grade-nya itu mengupdate nilainya itu berdasarkan ID, NIM, tahun ajaran, semester, baru grade-nya itu apa. Kalau di sini kita bikin student detailnya itu mengoutput NIM, nama, tahun, prodi, IPK, dan total SKS-nya. Bahwa di sini ada map string let's get new hash map itu artinya menyimpan nilai terakhir tiap mata kuliah. Bahwa di sini ada kayak bikin sheet grade-nya itu dari A sampai ke E itu menghitung IPK-nya. Nah, menghitung IPK-nya itu dari total grade as number dikali kredit, total grading itu kreditnya. Wow, output-nya ini output-nya system out printl string format 2F GPA tambah total kreditnya itu. Wow, L system out println nilainya ini baru sistemnya berhenti. Baru ini outputnya itu mengeluarkan dua angka desimal. Nah, ketika input nilainya selesai itu dia nanti menampilkan NI atau mencetak dosennya itu NIDN, nama, inisial, email, dan codingnya itu. Baru mencetak course-nya itu kode, mata kuliah, SKS, passing grade-nya itu, dan terakhir nama dosen. Mencetak studinya itu NIM, nama, dan prodi. Baru yang terakhir mencetak endowment-nya itu ID, NIM, course, semester, dan grade. Nah, di sini kita udah bikin secara lengkap kodenya itu dari per satu dan sudah sesuai dengan yang diminta di soal. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada dari per 2 yang dimana dari per 2 itu hampir sama dengan dari per 1 yang dimana fungsinya itu tetap sama sebagai program utama yang menjalankan sistem akademik yang dimana itu menginput, project, dan output. Di mana kelasnya ini mengelola dosen atau lekturnya itu mata kuliah atau course mahasiswa atau studennya itu KS atau endowment. Semua data disimpan di dalam list lektur, list course-nya itu, list student, list endowment-nya itu. Oh, inputnya itu dibaca terus di wall scanner hash line program jika berhenti itu guys ketiga baru inputnya dipisah dalam inputnya itu dipisah input split pagar lalu perintahnya itu bikin tetap sama dengan dari perkata itu menambahkan perintah lecture add atau menambahkan dosen dan mencek email duplikatnya itu baru course add-nya itu menambahkan mata kuliah bisa banyak dosen baru agar bisa menambahkan banyak dosen. Baru di sini ada student add itu menambahkan mahasiswa sekaligus mencek NIM duplikatnya. Baru di sini ada endowment add-nya itu menambahkan KS-nya itu. Dengan validasinya itu apakah si mahasiswa tetap ada atau course-nya itu tetap ada. Nanti kalau dia salah nanti dia akan mengeluarkan perintah invalid. Baru di sini ada endowment grade-nya itu mengisi nilai si mahasiswa. Oh yang terakhir ada student detailnya itu menampilkan name-nya, namanya, tahun ajarannya, prodi, IPK, dan total SKS-nya itu. Di mana kita
Di sini saya akan menunjukkan mengambil nilai tagging itu atau cara menghitung IPK. Yang pertama mengambil nilai tagging itu map string lattice grades. Yang mana itu key-nya itu cost dan value-nya itu grade. Kalau di sini ada comparison nilai grade itu dengan A itu nilainya 4, AB itu nilainya 3,50, B-nya itu nilainya 3, BC itu 2,50, C-nya itu nilainya 2, D-nya itu 1, E-nya itu 0. Baru cara menghitungnya itu total grade tambah grade as number dikali kredit atau SKS-nya Bapak. Total kredit sama dengan kreditnya. Yang dimana itu IPK-nya itu total grade dibagi total SKS-nya. Nanti di opening itu nanti dikeluarkan IPK dan jumlah SKS-nya. Betulnya nanti oper akhirnya itu dia mengemas data diceknya itu dalam NIDN, nama, inisial, email, dan codingnya itu. Di dalam dosen, di dalam kelasnya itu ada di kode, baru mata kuliahnya, SKS, passing grade, dosennya siapa, di mahasiswanya itu ada NIM, nama, tahun, dan prodi. Yang target endomain itu ID, NIM, course, semester, dan grade-nya itu apa. Nah, di sini kayak udah menjelaskan kode yang kayak bikin dan dari part 1 dan dari part 2. Setelah itu, kita akan menjalankan kode yang kayak bikin. Yang pertama itu di dari part 1. Di sini kayak akan menunjukkan metode kayak. Yang pertama kita mengcompile dulu. Yang kedua kita bikin di tes consulting itu. Yang mana KD, Bin, dan Java Academy Diaper 1. Nah, kita melakukan inputan pada task 2 yang dimana terdapat di soal tersebut. Nah, di sini langsung mengeluarkan opening itu sama dengan di mirip dengan di soal kedua yang mana itu diminta kode mata kuliah kode NIDN-nya dengan ibu pemandangan otor inisial part dengan emailnya dengan codingnya. Nah, di sini ada 3. Nah, di sini double sebelah 01 dengan mata kuliah dasar sistem informasi semester 3 nilai akhirnya D, ibu Ius, emailnya Justia simbolen del ID. Nah, di sini double X2102 base data semester 4 nilai akhirnya C, baru namanya 4, baru di sini emailnya Mona Togato del ID, Ius Justia simbolen del ID, letaknya LSL Rosni del ID. Nah, di sini ada NIM, mahasiswa, angkatan berapa, codingnya apa. Oh, di sini nilai akhirnya BK. Nah, di sini kode yang saya bikin pada daftar 1 mirip dengan maksud saya inputan pada soal kedua itu hampir sama dengan inputan task kedua. Di mana membedakannya itu kita membuat inheritance itu potensi diaplikasikan. Jadi kita mengaplikasikan inheritance-nya. Nah, di sini kode yang saya bikin berjalan dengan yang diminta di soal. Yang kedua kita bikin lagi di daftar kedua. Pertama kita compile dulu.
Maka ada terjadi kesalahan, saya membuka kembali. Orientasi kita menjalankan pada data 2. Di sini kita melakukan inputnya sesuai dengan visual. Nah, di sini aku sama dengan yang di Solo, yaitu Makelino, Manolu. Artinya inputnya kayak lakukan sama dengan output yang dikeluarkan di terminal. Nah, di dalam partikel ini, kekurangan saya dalam mengerjakan partikel ini, yaitu kayak bikin dalam chatbot saya, dan di chatbot itu memang terdapat ada tambahan di modenya itu, yaitu di level Java dan di version Java, yang dimana di soal itu tidak ada ditemukan. Nah, setelah itu kayak problemnya itu kayak tidak memasukkan lekturnya itu kamaki versionnya itu di dalam partikel saya. Baru sudah beberapa kali kayak gunakan, tetapi tidak bisa dijalankan. Akhirnya kayak memasukkan lektur dan si version Java itu, dan codingnya itu berjalan dengan yang di soal, dan sistem itu menunjukkan nilainya 100 dan checklist. Sekian dari partikel saya bikin. Jika ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, Pak.